Gak terasa udah setahun aja berlalu semenjak aku pertama kali mengalami gangguan kecemasan. Dan ini adalah sedikit cerita dari aku bagaimana akhirnya aku bisa keluar dari gangguan kecemasan yang aku alami. Jadi gini ceritanya. Hai, aku Dodo dan selamat datang kembali di channel aku, channel Cerita Dodo. Channel YouTube yang jarang upload, channel YouTube yang pergerakannya nggak seberapa, pertumbuhannya nggak seberapa, tapi semoga masih bisa memberikan manfaat untuk kalian yang menonton video-video aku. Jadi kali ini aku pengen cerita dikit nih tentang gimana aku akhirnya bisa keluar dari gangguan kecemasan yang aku alami. Ya, tepatnya tahun lalu ya aku mengalami gangguan kecemasan. Tepatnya di bulan September tahun 2023 yang berarti setahun lalu. Ini udah Oktober ya. Ya, berarti setahun lebih dikit lah. Jadi, selama perjalanan setahun itu, aku tuh banyak sekali mengalami berbagai macam sensasi, penyakit yang sebenarnya itu bukan penyakit. Itu hanya dari pikiranku aja gitu. Pertama kali itu yang aku alami itu aku sering kali merasa capek, lelah, capek yang benar-benar kecapean banget gitu. Kecapean yang mungkin kadang ya nggak masuk akal. Aku pikir itu awalnya aku punya penyakit apa gitu, tapi setelah dicek aku aman-aman aja, nggak ada penyakit apa-apa. Lalu aku juga pernah mengalami yang tiba-tiba nyeri dada, tiba-tiba mual-mual, dan itu ternyata emang aku punya asam lambung aja. Jadi sebenarnya lambung aku juga bermasalah, makanya karena lambung bermasalah, pikiran juga lagi kacau, terjadilah gangguan kecemasan tadi. Aku juga nggak tahu ya namanya anxiety atau apa, tapi ya yang aku tahu aku itu mengalami gangguan kecemasan. Cemas aku itu yang nggak berdasar gitu. Jadi sebenarnya hal yang nggak perlu dicemaskan, aku cemaskan. Hal yang nggak perlu aku takutkan, aku takutkan. Ya aku jadi lebih mudah overthinking aja gitu. Dan selama perjalanan setahun itu nggak cuma itu aja sih yang aku alami. Aku juga menjadi nggak nyaman saat berada di keramaian. Nggak nyaman itu bukan berarti aku gimana-gimana ya, cuman kayak aku takut berada di keramaian, terlalu takut gitu. Entah apa yang kupikirkan, apa yang aku takutkan, tapi intinya aku tuh nggak tenang aja kalau berada di keramaian. Jangankan keramaian yang gimana-gimana ya, untuk sholat di masjid, sholat berjamaah, itu aku kadang waktu itu masih ketakutan, nggak tahu kenapa. Jangankan ya untuk itu ya, aku aja pernah mengalami, sebenarnya konyol ini, aku itu takut mandi. Aneh kan, takut mandi. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa takut mandi. Aku juga nggak tahu apa yang mendasarinya, tapi intinya aku takut itu. Selama setahun itu yang terjadi sama aku. Aku takut keluar rumah, takut keramaian, takut mandi. Ya intinya banyak ketakutan yang aku alami lah. Tapi untungnya itu nggak lama aku merasakan itu. Aku mulai kayak ya, yang pertama itu karena aku tahu aku punya asam lambung, jadi yang aku perbaiki itu, yang aku obati itu pastinya lambungku lah. Mungkin ada ya kesalahan di lambung aku. Pertama yang aku obati asam lambung. Lalu setelah asam lambung aku itu bisa teratasi lah, bisa ya katakanlah bisa normal, aku mulai berpikir sendiri. Sebenarnya aku ini kenapa? Apa yang aku takutkan? Kenapa dengan diriku? Dan akhirnya setelah tahun aku merenung setiap hari, mencoba berpikir, setiap hari mencoba menelaah pikiranku lagi. Ternyata itu yang membuat aku begitu itu adalah lingkungan, ya lingkungan yang toksik, lingkungan yang gak sehat, dan masa lalu yang sebenarnya bisa dikatakan gak mengenakan lah. Jadi ya gimana cara aku bisa gak cemas lagi, bisa gak takut lagi. Aku mencoba gini aja, aku mencoba mengikhlaskan aja, mengikhlaskan masalah yang udah terjadi, mencoba mengikhlaskan apa yang aku pengen tapi yang aku dapatkan sejauh ini, mencoba ya intinya menerapkan, mempelajari ilmu ikhlas tadi. Itu sih yang bisa membuat aku akhirnya terbebas dari rasa cemas yang aku alami.
Dan lagi, aku juga berusaha menjadi orang yang bodoh amat, nggak peduli apa kata orang, nggak peduli orang mau berpikir gimana tentang aku. Ya setidaknya aku tahu diriku itu nggak seperti apa yang mereka pikirkan, diriku itu nggak seperti apa yang mereka bayangkan. Jadi ya udah, selama aku tahu aku siapa, selama aku tahu aku bagaimana, kayaknya pikiran orang ataupun pandangan orang tentang aku itu nggak usah aku pikirin sih. Karena selama ini memang aku tuh selalu mendengarkan apa kata orang, apa keburukanku di mata orang, yang sebenarnya aku nggak kayak gitu. Ya omongan orang ini juga bisa mempengaruhi mental kita sih. Gangguan kecemasan kan sebenarnya yang rusak itu mental sebenarnya. Ya mental kita yang berantakan, makanya kita bisa jadi cemas. Tiba-tiba yang tadinya sehat aja jadi kayak ada penyakit tahap apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Ya gitu sih. Aku mencoba ikhlas, mencoba untuk melupakan, sebenarnya melupakan hal-hal yang gak mengenakan, dan gak peduli apa kata-kata orang. Selama aku gak begitu, ya udah, kan yang tahu aku diri aku, bukan orang lain. Jadi ya udahlah, ikhlas aja. Dan bukan cuma itu ya, dalam perjalanan aku mengatasi kecemasan aku itu, aku mencoba memperbaiki pola hidup, gaya hidup, dan pola makan tentunya. Kalau aku yang dulu, sebelum aku mengalami yang namanya gangguan kecemasan sampai akhirnya aku punya asam lambung, aku itu ya doyan banget gitu makan pedas, minum kopi, dan itu gak kenal waktu. Makan kalau nggak pedas itu nggak mau, minum itu selalu minum kopi. Memang sih aku nggak kekurangan air putih, tapi dari pola makan yang aku makan itu sebenarnya nggak sehat dan kotor sebenarnya. Jadi aku mencoba untuk memperbaiki pola makan. Udah gitu aku juga memperbaiki pola hidup. Karena ya, aku sadar selama aku kuliah dari tahun 2012 itu sampai aku lulus kuliah, aku tuh selalu begadang mengerjain tugas, kadang juga begadang sekedar untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi aku itu ya jarang olahraga juga, jarang bergerak. Kalau pagi suka tidur, karena kan kuliah kan masuk ke siang, jadi pagi kan ada waktu untuk tidur. Jadi aku itu kayak ya jam tidurnya kebalik aja dari orang-orang pada umumnya. Dan ditambah lagi pola makan yang nggak sehat, pola makan yang hancur-hancuran. Jadilah sebenarnya waktu itu aku menerapkan pola hidup yang nggak sehat sebenarnya, pola hidup yang membuat badan jadi hancur-hancuran. Karena itu juga akhirnya aku punya asam lambung, punya penyakit apa lagi ya, asam lambung sih, yang lainnya nggak ada sih, normal aja alhamdulillah ya. Jadi karena asam lambung tadi itu juga bisa memicu rasa cemas juga sebenarnya. Aku juga nggak tahu sih, tapi kata dokter yang aku pernah kunjungi, ya asam lambung itu bisa membuat kita merasa cemas, nggak tenang gitulah. Aku juga nggak tahu bagaimana ya. Kalau kalian pengen tahu ya bisa cari aja artikel-artikelnya atau videonya di YouTube, apa hubungan antara asam lambung dan kecemasan, mungkin ada ya. Dan kalaupun aku nanti tahu, aku mungkin nanti udah ngumpulin data-datanya, mungkin aku juga bakal share sih apa hubungan asam lambung dan kecemasan kayak gitu. Jadi selama setahun dalam perjalanan aku sembuh dari gangguan kecemasan, aku tuh banyak belajar kalau sebenarnya gangguan kecemasan itu bukan berasal dari luar sih. Itu dari pikiran kita aja. Kalau pikiran kita kacau, pikiran kita buruk, kita bakal mudah cemas. Contohnya aja lah, waktu kita sekolah dulu. Kalau kita lagi di kelas, guru menerangkan, tiba-tiba kita disuruh maju ke depan mengerjakan soal, tapi kita nggak tahu apa-apa, pasti kita cemas kan. Ya gitu juga sih dalam gangguan cemas ini menurut aku, karena kita nggak tahu bagaimana trik dan caranya untuk menghadapi rasa cemas tadi, jadi kita ya terus rasa cemas saja. Dan dalam cemas itu juga bisa terjadi tiba-tiba panic attack lah atau apalah. Ya beberapa kali aku pernah mengalami panic attack juga, ada kok di video-video aku sebelumnya yang aku share di channel ini. Jadi gitulah. Dan intinya itu dalam perjalanan aku menuju mencapai kesehatan, kenormalan dalam gangguan kecemasan, aku tuh lebih banyak belajar ikhlas. Ikhlas dengan apa yang udah terjadi, ikhlas dengan apa yang harus aku dapatkan tapi ternyata tidak, ikhlas dengan semuanya lah.
Dan percaya aja hidup akan terus berjalan. Hidup itu juga bakalan indah kok ke depannya. Apa yang nggak kita dapatkan sekarang, mungkin kita akan mendapatkan yang lebih indah nantinya. Kita juga nggak tahu kan, itu kan rahasia Tuhan. Jadi ya intinya dengan apa yang terjadi aku coba ikhlas aja. Dengan begitu ya aku akhirnya bisa terbebas kok dari rasa cemas yang aku alami, gangguan kecemasan itu. Udah ya aku sekarang udah membaik, udah sehat lah, udah normal, udah nggak pernah lagi merasa cemas, nggak pernah lagi merasa takut. Ya hadapi aja, jalani aja, ikhlas gitu. Jadi itulah cerita bagaimana akhirnya aku bisa terbebas dari rasa cemas, gangguan kecemasan yang aku alami. Dan kalau kalian punya cerita, punya pengalaman tentang gangguan kecemasan ataupun ya rasa takut yang kalian alami, entah itu dari trauma, entah dari apapun itu, bolehlah sama-sama kita share, kita cerita di kolom komentar ini. Dan kalau kalian suka dan merasa tayangan ini bermanfaat, boleh kalian share, komen, subscribe, dan juga like video ini. Dan segitu aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya tentang mental health, tentang apapun itulah channel random ini. Ya gitu aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye.